Iya. Jadi kalau mau membersihkan peradilan bukan dari bawah, dari atas. Nah, kalau ada perkara kemarin orang ngurus perkara ini itu kan menunjukkan bahwa yang besar-besar ada di atas gitu loh. Katanya Hakim Agung tuh setannya agung juga. BUMN ini bukan lagi penyelenggara negara, dia swasta. Berarti KPK nggak bisa masuk lagi. Saya melihat ini upaya DPR dan pemerintah untuk membatasi penggunaan undang-undang korupsi. Mungkin ada banyak juga kan suap di dalam lingkungan Polri kan. Ya karena terlalu banyak biaya yang mereka harus keluarkan di luar dari yang dianggarkan. Atau mungkin nggak ada anggaran sama sekali. Satu perkara aja kan cuma berapa tuh? Itu dia. Nggak bakal Saya pernah muat. dulu ditanya sama Menpan, gimana Pak memperbaiki kinerja polisi supaya kemudian tidak terlalu banyak korupsi? Gampang Pak, tanggung semua biaya penegakan hukum. Sekarang kan tidak. Satu perkara cuma sekian juta rupiah, katakanlah begitu. Kalau mau ke daerah uang pesawat gimana? Udah. Itu kan harus dia ketika menerima perintah, penyidik Polri menerima perintah misalnya, dia harus jalan ke daerah, dia harus jalan. Ada uangnya, nggak ada uangnya, dia harus jalan. Ya bagaimana dia punya ongkos jalan? Ya injek yang sana. Nah, kalau KUHP sendiri itu yang akan berlaku tahun depan ya. Itu bagaimana isinya tuh? Kalau dilihat dengan tadi yang Anda bilang saya ingin sebenarnya lebih banyak kita memperhatikan soal asas-asasnya dibanding rumusan deliknya. Kalau rumusan tindak pidananya itu sebenarnya KUHP yang lama ditambah undang-undang di luar KUHP. Itu aja cuma dikompilasi kan gitu. Tetapi asas-asasnya ini yang penting kan gitu loh, supaya kemudian merubah nanti proses hukum kita. Misalnya di dalam penjatuhan pidana itu ada namanya sekarang tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Sebelumnya nggak ada. Jadi hakim suka-suka aja. Yang penting dia menjatuhkan pidana antara minimum dan maksimum sah. Kan begitu? Kan gitu. Padahal sebenarnya kan harus ada tujuan yang ingin dia capai dengan pidana yang dijatuhkan. Tujuan itulah yang menentukan jenis pidana apa yang harus dia pilih. Tujuan pedoman itulah yang menentukan berapa berat dan ringannya yang kemudian menjadi pidana yang dijatuhkan. Nah, ini salah satu perubahan yang paling mendasar dari KUHP yang baru. Kan gitu. Yang kita harus acungi positif, katakanlah begitu. Yang kedua juga misalnya beberapa instrumen baru diintroduksi di situ. Misalnya bagaimana korban juga ikut menentukan. Terutama misalnya ada pemaafan oleh korban atau keluarganya. Kadang-kadang kita kalau sudah menjadi perkara pidana lupa nih terhadap hak korban kan gitu. Jadi kadang-kadang masalahnya sudah selesai antara pelaku sama korban, kasusnya tetap lanjut. Nah, ini kan mestinya harus menjadi acuan gitu loh. Jangan juga negara ini melalui penegak hukumnya melakukan penegakan hukum yang sebenarnya sudah tidak diperlukan. Kan begitu. Walaupun kita harus pahami juga bahwa ya penegakan hukum kan ada fungsi prevensi umum. Tidak hanya terhadap yang bersangkutan tetapi yang lain supaya tidak meniru perbuatan yang bersangkutan. Jadi banyak aspek baru yang dimasukkan di situ. Contoh lain misalnya pidana mati bersyarat. Kan gitu loh. Jadi ini dalam rangka perlindungan HAM karena kan kita kan terjadi, itu pidana mati 10 tahun dulu ya ditunda ya? Iya. Jadi pidana mati itu tidak dilaksanakan katakanlah sampai 10 tahun. Kalau ternyata dalam 10 tahun ada perubahan sikap, perilaku yang bersangkutan, ya dirubah ke pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu. Jadi ancaman pidana mati itu lebih pada fungsi preventif. Kan gitu, yang pelaksanaannya bisa disesuaikan gitu. Karena di negara-negara Eropa kan sudah menghapuskan pidana mati. Kita juga mendapat tekanan internasional ketika kita masih mempertahankan pidana mati. Yang pada waktu kasus Sambo, ketika Sambo dijatuhkan pidana mati misalnya oleh Hakim Pengadilan Jakarta Selatan, itu wartawan internasional tuh tanya saya rata-rata menanyakan soal itu. Mereka tidak masalahkan kasusnya, tapi kok pidana mati yang digunakan, kan gitu loh. Nah, ini yang kemudian menjadi sumber masalah kan, pro kontra ada pidana mati. Nah, ini jalan tengah. Jadi pidana mati bersyarat itu jalan tengah. Pidana mati tetap ada, tetapi penggunaannya selektif mungkin.
Tapi apakah itu tidak bisa menimbulkan apa ya? Justru berbalik kan biasanya seorang penjahat yang diberitakan dengan macam-macam keluarganya yang akhirnya yang baik-baik, dia dari seorang penjahat ya bisa menjadi seorang hero gitu loh, orang-orang simpati. Nah ini artinya nanti penjatuhan pidana mati ini udah tidak sesuai dengan yang pertama dijatuhkan karena dia begitu jahat. Di sini dipandang secara sosiologis masyarakat, wah ini orang baik nih. Ya tapi kan yang penting kan tidak melakukan impunity, tidak menghilangkan tanggung jawab hukum dia dan sanksi yang harus dia jalankan. Toh kalau dia tidak dieksekusi mati, dia masih harus menjalani pidana seumur hidup. 20 tahun, itu bukan perkara ringan, sangat berat itu, gitu loh. Orang dipidana mati dipidana penjara seumur hidup mungkin bisa lebih berat daripada pidana mati, kan begitu. Jadi hukuman sama dia tidak hilang, walaupun berubah. Kalau kemudian dia menjadi baik, ada sisi baik yang dimunculkan oleh publik, katakanlah begitu. Paling tidak di mata keluarganya, ya itu bukan masalah kalau menurut. Yang penting sebenarnya yang terhadap yang bersangkutan dipertanggungjawabkan secara hukum dan disanksi. Yang penting sebenarnya ada peringatan kepada publik, jangan coba-coba melakukan perbuatan yang sama. Kalau tidak ingin bernafsi seperti dia, kan gitu. Jadi saya kira adanya pidana mati bersyarat itu tidak menjadi satu faktor yang melemahkan tujuan penggunaan pidana mati. Ya, tujuan penggunaan pidana mati kita memang pada prevensi, pada pencegahan, gitu. Karena sekali lagi ada problem yang berhubungan dengan hak asasi manusia di situ, kan gitu. Apalagi tadi kayak Pak Sambo misalnya dijatuhkan pidana mati, loh memang dia nggak ada jasanya. Memangnya dia nggak pernah berbakti sama negara, kan berarti ada dong faktor yang meringankan. Sehingga kalau dijatuhkan pidana mati kan tidak tepat. Juga mungkin terpidana yang lain. Kalau ada satu saja faktor yang bisa meringankan, tidak boleh dijatuhkan pidana mati. Nah, cuman kadang-kadang kan ya emosional publik yang kemudian mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga kadang-kadang hilang itu satu titik kebaikan orang. Kan gitu loh. Padahal kan di dalam prinsip pemidanaan tidak boleh kita menghilangkan satu titik kebaikan karena melihat kejahatannya. Tidak juga boleh kita melihat satu titik kejahatan orang dan menghilangkan kebaikan orang, kan gitu. Jadi mesti diperhatikan dua aspek itu. Pak Hairul, tadi Pak Hairul kan mengatakan... Saya minum ya Pak? Oh, minum ya, minum dulu kita. Sembari minum dulu. Tadi kan Pak Hairul mengatakan yang penting itu asas-asasnya. Kalau kita perhatikan KUHP, kan ada beberapa yang asasnya kalau tidak berganti, bergeser. Misalnya kalau dulu kan nulum delictum itu kan tidak ada perbuatan pidana kalau belum ada peraturannya gitu ya. Kalau sekarang kan dengan berlakunya hukum adat nih bagaimana nih? Dan bisa siapa yang menafsirkan nanti ini? Ini kan bisa problem juga gitu loh. Bagaimana? Ya pertama sebenarnya hukum yang hidup dalam masyarakat ini sifatnya kontemplatif. Sifatnya melengkapi dari undang-undang. Dari delik berdasarkan undang-undang. Jadi prinsip utamanya adalah kalau ada ketentuan pidana dalam undang-undang nggak boleh pakai hukum yang hidup. Kan begitu. Termasuk di KUHP yang baru ini. Termasuk KUHP yang baru. Begitu sifatnya kontemplatif. Ini yang kadang-kadang masyarakat kurang memahami gitu. Sekarang kalau ada pasalnya dalam undang-undang, ya pakai pasal dalam undang-undang. Oh, tidak boleh yang lain. Tidak boleh yang lain. Kecuali tidak ada pasal dalam undang-undang. Ada dalam satu masyarakat adat tertentu, misalnya perbuatan ini dianggap tercela. Sangat tercela. Menurut mereka ini tercela dan selama ini mereka menjatuhkan sanksi terhadap perbuatan itu. Katakanlah begitu. Undang-undangnya nggak ada pada undang-undang. Ya pakai hukum yang hidup. Dalam rangka untuk memastikan perbuatan ini tidak boleh dibiarkan. Tetapi kita perlu ingat, kalau selama ini sudah ada di dalam suatu masyarakat adat, hukum adat setempat yang memberi sanksi suatu perbuatan, persoalan utamanya kenapa nggak pakai hukum adatnya? Dan gitu loh. Jadi kalau menurut saya kalau udah pakai hukum adatnya ya sudah, nggak boleh pakai KUHP gitu loh. Walaupun ada ketentuan itu di KUHP. Seperti itu. Jadi misalnya kalau yang melakukan itu adalah keluarga ketua adat,
Ya kan? Hukum adatnya nggak bisa ditegakkan. Karena ini menyangkut keluarga ketua adat atau ketua adatnya sendiri melakukan tindak pidana. Kan begitu? Nah, pasal KUHP nggak ada. Barulah pakai hukum yang hidup oleh peradilan umum. Jadi mungkin nanti, ya kalau menurut saya ya, 10 tahun itu diberlakukan belum tentu ada 10 kasus. Jadi kita jangan melihat sisi itu yang kemudian bisa menimbulkan masalah. Kalau menurut saya, tafsir yang mengatakan ada dualisme asas itu nggak benar dong ya? Bukan. Bukan kalau menurut saya. Ini kontemplatif. Kita meyakini semua delik itu sudah ada di dalam undang-undang. Karena kan penal code is dictionary of crime. KUHP adalah kamus kejahatan. Kamus itu diukur bagus apa tidak, kan lengkap atau tidak isinya. Gitu loh. Jadi kalau menurut saya semua kejahatan sudah ada dalam undang-undang. Kalau ada hal-hal yang kan kita nggak bisa juga melihat semua hal gitu ya. Mungkin ada satu daerah tertentu yang dianggap ini merupakan suatu hal yang tercela. Ya berlaku di situ aja. Berlaku di tempat itu saja. Kan gitu loh. Tidak berlaku di tempat lain. Gitu loh. Sehingga peradilan umum dalam mengadili tindak pidana menurut hukum yang hidup ini adalah sebuah emergency exit. Sebuah pintu emergensi, pintu darurat. Kalau seandainya sistem hukum adat tidak bekerja. Kalau sistem hukum adat bekerja, nggak perlu lagi. Makanya dalam RUU saya katakan nebis in idem itu bukan hanya karena ada putusan pengadilan yang berkuatan tetap, tetapi juga karena udah ada putusan pengadilan adat. Kan gitu loh. Supaya kemudian tidak disalahgunakan. Oh, kita nggak suka sama dia, ini menurut hukum yang hidup. Itu kan penyimpangan. Maknanya tidak seperti itu. Saya kira itu. Jadi karena banyak tafsir juga yang tadi salah gitu. Itu yang kita khawatirkan kan. Karena 3 tahun sejak KUHP ini disahkan oleh DPR, kayaknya nggak ada kegiatan apa-apa pemerintah. Betul, nggak ada terutama sosialisasi, penyamaan persepsi, katakan gitu ya, membuat peraturan pelaksanaannya. Kita belum lihat nih peraturan pelaksanaannya udah dilaksanakan atau tidak. Atau kalau di Polri kan ada perkap, ada perja lah, ada ini kan mestinya harus dilengkapi kan gitu loh. Harusnya melengkapi. 3 tahun ini ya nggak ada apa-apa. Ini yang kita khawatirkan gitu loh. Ketika nanti diberlakukan, ya kembali kesewenang-wenangan muncul. Mudah-mudahan dengan KUHP yang baru, yang akan hal itu bisa dicegah kan gitu. Nah, kalau adanya undang-undang yang lex specialis dia menyingkirkan, tetapi juga menimbulkan kontroversial, seperti undang-undang BUMN itu bagaimana yang menyatakan BUMN ini bukan lagi penyelenggara negara, dia swasta. Berarti karena swasta kecuali Perjan dengan Perum, dia masih jelas itu melaksanakan tugas negara. Tapi yang persero ini KPK nggak bisa masuk lagi, ya kan? Karena dia bukan penyelenggara negara, dan otomatis juga karena bukan penyelenggara negara, auditornya nggak boleh lagi dari BPK, dari BPKP dan sebagainya. Gimana Pak Hairul melihat ini? Saya melihat ini upaya DPR dan pemerintah untuk membatasi penggunaan undang-undang korupsi. Ya, karena prakteknya undang-undang yang harusnya undang-undang dengan khusus, katakanlah gitu ya, ini menjadi undang-undang yang bisa menjangkau perbuatan apa saja. Gitu ya. Kalau dalam bayangan saya misalnya, pasal 2, pasal 3, soal kerugian keuangan negara, ini kan fokusnya adalah pada APBN, APBD. Penyimpangan APBN, APBD. Jadi gitu. Ini orang mengekspor CPO masuk korupsi. Bahkan potensi loss bulan-bulan terjadi kerugian ya, baru sehingga potensi. Kemudian bisa masuk kemana-mana, termasuk diantaranya BUMN. Kan gitu loh. Dalam banyak hal, kemudian ini berpengaruh pada kinerja BUMN, sehingga kemudian direksi BUMN takut karena bisa saja sewaktu-waktu dianggap melakukan korupsi, katakanlah begitu ya. Padahal itu kebijakan ya. Padahal itu kebijakan bisnis dalam rangka untuk pelaksanaan tujuan korporasi. Contoh kasus yang paling
fenomenal adalah kasus Karen Agustiawan. Yang pertama, bukan yang terakhir ini. Yang pertama, ketika Pertamina Pertamina. Jelas pengadilan akhirnya mengatakan bahwa ini business judgment rule. Kan begitu. Tapi kan orang sudah sakit itu sudah ditahan, sudah diproses kan gitu loh. Udah diberitakan gitu kemana-mana ya. Dan itu pasti akan berpengaruh kepada semua sektor. BUMN ini kan hampir ada di semua sektor. Nah, atas dasar itulah kemudian Undang-Undang BUMN yang baru ini, perubahan ketiga Undang-Undang BUMN itu diberlakukan. Pertama, kerugian BUMN bukan kerugian keuangan negara, tapi kerugian BUMN itu sendiri. Nah, ini kan sesuai dengan hukum perseroan. Ada pemisahan antara harta kekayaan pemilik dengan perseroan, kan gitu loh. Negara sebagai pemilik ya baru dikatakan rugi kalau sahamnya hilang, kalau dividen yang harus diterima hilang. Ya bukan transaksional yang ada di dalam BUMN itu dianggap kemudian sesuatu yang merugikan negara sebagai pemegang saham. Kan begitu. Nah, satu itu. Jadi tujuannya adalah sebenarnya agar penggunaan undang-undang korupsi itu sesuai dengan maksud semula. Yang kedua tentu ada konsekuensi-konsekuensi, termasuk diantaranya direksi BUMN bukan lagi penyelenggara negara, tapi ini kan khusus untuk KPK, Pak. KPK itu yang saya mau tanya, apakah dengan adanya ketentuan ini direksi, pengurus, komisaris BUMN bisa terlepas dari korupsi kalau dia melakukan? Dia tetap bisa dikenakan pasal korupsi karena orang yang menerima gaji dari lembaga yang mendapatkan modal dari negara itu pegawai negeri. Gitu. Dia bukan penyelenggara negara, tetapi dia pegawai negeri. Nah, masuknya dari situ dari situ. KPK itu memang untuk the big fish, penyelenggara negara, korupsi dalam penegakan hukum, nilainya lebih dari sekian miliar, katakanlah begitu. Nah, ketika dia tidak lagi masuk sebagai penyelenggara negara, maka tidak lagi menjadi kewenangan KPK. Sebenarnya begitu. Tapi kewenangan polisi dan kejaksaan kan masih ada. Karena dia masuk kategori pegawai negeri sipil. Kalau kita lihat di pasal 1 Undang-Undang Korupsi, pegawai negeri sipil itu pertama, pegawai negeri sebagaimana dimaksud KUHP. 2, pegawai negeri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Kepegawaian. Ketiga, orang-orang yang bekerja di badan yang modalnya dari negara. Masuk dong dia kategori itu. Jadi cuma KPK yang tidak lagi berwenang. Tapi penyidik lain masih berwenang kan gitu loh. Ini tidak perlu timbul kalau KPK diberi wewenang penuh untuk menyidik tindak korupsi. Apakah terhadap ASN, apakah terhadap penyelenggara negara, kan gitu. Seperti tadi ide yang saya kemukakan gitu loh. Jadi sebenarnya ini upaya untuk mengembalikan rel. Jadi jangan kita lihat sebagai berdiri sendiri masalah ini, katakanlah begitu. Dan jangan pula senang-senang itu direksi BUMN tidak kena jerat korupsi, tetap aja bisa dia. Tapi dia statusnya sebagai pegawai negeri, sebagai kalau di dalam KUHP yang baru itu kan kategorinya pegawai negeri, ada pejabat publik, kan gitu loh. Pejabat publik. Nah, jadi kalau dia masuk kategori pejabat publik karena ini BUMN milik publik ya kena juga gitu loh. Jadi sekali lagi ini sebenarnya hanya untuk tindak pidana, untuk penegak hukum tertentu, tidak bisa digeneralisasi. Bukan berarti BUMN ataupun pejabat BUMN tidak leluasa terima suap. Misalnya begitu, nggak bisa dia terima suap sembarangan. Enak aja ya. Pengertiannya gitu. Sekarang yang terakhir nih, maksud saya bagian akhir, bukan pertanyaan terakhir. Itu mengenai maraknya korupsi, suap di dalam lembaga peradilan kita ya, dari semua gitu loh ya. Dari hilir sampai hulu gitu ya. Ini gimana nih? Kalau dulu kita ada hakim terima 60 miliar nggak kebayang sama kita gitu ya. Kemarin ada lagi katanya instruksi dari pengusaha 50 miliar. Nah, ini apa termasuk para pengacara ini sekarang fungsinya ya jarang saya lihat pengacara mengandalkan ketajaman argumentasi hukum gitu ya. Banyak ya terlibat juga jadi kurir. Gimana nih Pak Hairul? Ya kalau menurut saya sih pertama adalah culture kita. Budaya ya. Budaya kita. Oke, dia
tidak boleh katakanlah terima suap hakim gitu ya. Tidak boleh berhubungan dengan pihak berperkara, katakanlah begitu. Tapi begitu ada acara korpri, ulang tahun Mahkamah Agung, ada 17-an, itu diminta bayar, Pak. Duit dari mana? Iya. Ini loh masalah kita gitu loh. Budaya kita itu yang kemudian menyebabkan banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang harus mereka keluarkan. Ya kan? Ada tamu dari Mahkamah Agung ke pengadilan di Sulawesi. Ya oleh-olehnya harus disiapin, Pak. Duit dari mana? Ini kan soal culture yang kemudian menyebabkan seolah-olah hal itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Kan kepentingan kan bukan untuk saya aja. Katakanlah begitu. Kepentingan juga untuk kepentingan kantor. Ini yang masalah kalau menurut saya. Gitu loh. Dan makin menggunung. Betul pertama. Yang kedua kalau menurut saya pasti busuk itu dari kepala, Pak. Betul. Menurut saya nggak mungkin hakim-hakim di bawah itu berani, kecuali hakim di atas juga begitu. Kan begitu. Jadi kalau mau membersihkan peradilan bukan dari bawah, dari atas. Kan gitu loh. Bersihkan dulu dari atas, gitu loh. Nah kalau ada perkara kemarin orang ngurus perkara ini itu kan menunjukkan bahwa yang besar-besar ada di atas gitu loh. Katanya hakim agung tuh setannya agung juga. Kan begitu. Jadi kalau menurut saya, apa sih kewenangan Mahkamah Agung? Kalau kita bandingkan antara kewenangan justisial dengan non-justisial, kewenangan peradilan dengan non-peradilan, itu lebih banyak non-justisial, Pak. Harusnya melakukan pengawasan lebih banyak. Kalau dia melakukan pengawasan lebih baik, perkara tidak harus sampai ke Mahkamah Agung. Ini sibuk gitu loh. Mahkamah Agung sibuk dirinya untuk ngadili perkara. Kadang-kadang yang jelas-jelas menurut undang-undang nggak kewenangannya diterima. Dulu kita pernah lihat kasus PK oleh jaksa diterima juga oleh Mahkamah Agung. Putusan bebas di kasasi diterima juga oleh Mahkamah Agung. Padahal jelas-jelas dilarang oleh KUHP. Kenapa? Dengan hasil mutar papahan ya dulu. Betul. Itu contohnya kan gitu loh. Padahal tugasnya utama mereka bukan mengadili, tugasnya mereka utama adalah mengawasi hakim yang di bawahnya. Supaya kemudian tidak terjadi. Pada waktu kasus suap hakim di Surabaya, saya dengan keras menyatakan di media, saya katakan ini apa tindakan Mahkamah Agung? Kok adem-adem aja? Kok dianggap ini orang apa saja? Padahal ini suatu hal yang sangat benar. Ada orang mati, Pak. Ban mobil itu ada di cetak badan si korban. Kok ya bisa dibebaskan gitu loh. Ternyata belakangan ada suap. Walaupun ini juga penegakan hukumnya nggak benar, Pak. Seolah-olah ini adalah OTT. Padahal enggak, uangnya udah diterima lama, baru ditangkap. Itu juga nggak benar juga kejaksaan dalam hal ini. Tetapi bagi saya, tidak ada langkah konkret yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terkait dengan kasus suap hakim di Surabaya sampai dengan muncul hakim suap di pengadilan Jakarta Pusat. Nggak ada tindakan yang konkret. Barulah setelah ada kasus suap hakim di Jakarta Pusat, ada mutasi besar-besaran, baru kelihatan lah ada gerakannya, ada ininya. Kemarin kan cuma dianggap apa saja. Gitu loh. Jadi kalau menurut saya, sekali lagi, ada problem culture, ada problem yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas fungsi, ada problem juga yang berhubungan dengan kebijakan di lingkungan Mahkamah Agung yang menyebabkan persoalan ini terus-menerus menjadi masalah. Nah, apakah Pak Hairul, kalau kita lihat di lembaga-lembaga penegakan hukum ada hal-hal semacam itu, apakah ini menjadi contoh para preman itu? Wah, mereka juga mengutip duit nih. Cuma gua preman jalanan aja, tapi sebenarnya kerah putih juga melakukannya gitu. Ya itu dia, sekarang udah nggak kerah putih lagi, Pak. Kalau kerah putih itu kan tentunya nggak kelihatan. Dia melakukan kejahatan, nggak kelihatan. Yang terlihat di mata publik, dia adalah orang yang terpandang, terhormat, katakanlah begitu. Tapi ternyata di balik itu ada kejahatannya. Tapi ini sekarang udah terang-terangan melakukan kejahatan, bukan lagi kerah putih. Jadi problem ini sebenarnya sama ya. Problem di instansi Mahkamah Agung juga mungkin problem yang ada di Polri misalnya. Ya, saya kira harus diakui, mungkin ada banyak juga kan suap di dalam lingkungan Polri kan. Ya karena terlalu banyak biaya yang mereka harus keluarkan
di luar dari yang dianggarkan, atau mungkin nggak ada anggaran sama sekali. Satu perkara aja kan cuma berapa tuh? Itu dia. Nggak bakal Saya pernah muat. dulu ditanya sama Menpan, gimana Pak memperbaiki kinerja polisi supaya kemudian tidak terlalu banyak korupsi? Gampang Pak, tanggung semua biaya penegakan hukum. Sekarang kan tidak. Satu perkara cuma sekian juta rupiah, katakanlah begitu. Kalau mau ke daerah, uang pesawat gimana? Udah. Itu kan harus dia ketika menerima perintah, penyidik Polri menerima perintah misalnya, dia harus jalan ke daerah, dia harus jalan. Ada uangnya, nggak ada uangnya, dia harus jalan. Ya bagaimana dia punya ongkos jalan? Ya injek yang sana. Ya kan gitu loh. Jadi problem kita adalah semua penegak hukum begitu ya. Jadi semuanya begitu. Jadi terlalu banyak hal yang kemudian tidak tersupport. Orang dituntut kinerja baik, tapi tidak diberi tools yang cukup. Kan gitu loh. Nah ini yang menjadi problem gitu, sehingga kemudian ya ada 10 kasus, 4 kita proses, yang 6 kita 86 kan, gitu loh, supaya yang 6 ini bisa membiayai yang 4, kan gitu. Misalnya dia penyidik minta pendapat saya, kan harus ada honornya Pak, kalau enggak saya nggak mau. Honor ahli ya Pak ya. Tapi ada nggak anggaran untuk itu? Kan problem di situ. Nah, padahal dia setiap saat perlu untuk itu, katakanlah begitu. Kalau udah kenal-kenal nggak apa-apa, gitu loh kan. Atau pakai ahli yang nggak bener. Yang persoalan akhirnya ahli dipersiapkan oleh para pihak. Ahli dari pelapor dibayar oleh pelapor, ahli dari tersangka dibayar oleh tersangka. Pendapatnya sesuai dengan pendapatan. Kan? Ini yang masalah kan gitu loh. Harusnya memang mereka punya sumber daya yang cukup, penyidik, penuntut umum, pengadilan punya sumber daya yang cukup. Saya pernah Pak, saya jadi ahli di suatu pengadilan di kabupaten, salah satu pedalaman di Sulawesi. Pada waktu sidang hakimnya sakit, lalu disekor, lalu hakim yang sakit ini digantikan, kebetulan hakim anggota, kan gitu loh, karena dia harus dibawa ke rumah sakit. Selesai persidangan, kita sama-sama membesuk si hakim ini. Si hakim ini ke rumah sakit. Aduh Pak, kondisi rumah sakitnya lebih jelek dari kondisi rumah sakit dalam pertempuran. Oh gitu ya. Lebih jelek daripada rumah sakit lapangan pada waktu terjadi bencana. Coba bayangkan, hakim tidak mendapatkan fasilitas yang memadai. Dia ditugaskan pindah, dia tidak pernah dikasih rumah, tidak dikasih kendaraan. Jauh dari keluarga. Makanya banyak hakim yang kos aja. Bagaimana dia memenuhi kebutuhan hidupnya? Kalau jujur, ya pasti orang akan jujur. Pada titik tertentu, orang pasti akan tergoda, Pak. Anaknya sakit tiba-tiba, nggak ada uang untuk beli tiket. Dia harus pulang ke rumahnya. Ya mau nggak mau telepon Pak Kapolres. Kan gitu. Kalau telepon Pak Kapolres sih wajar kan gitu. Pak Kapolres tolong bantu tiket mungkin bisa. Tapi kalau telepon keluarga terdakwa. Jadi kalau menurut saya inilah tugas dan tanggung jawab negara, mencukupkan aparat penegak hukum kita, kesejahteraannya, fasilitas kerjanya. Hakim ini kan duty nih, tugas pindah-pindah. Ya mestinya suatu pengadilan punya rumah dinas yang jumlahnya sama dengan hakim yang bertugas di situ. Supaya ketika dia ditugas di sana, dia nggak perlu cari. Dia punya kendaraan dinas yang jumlahnya sama dengan hakim di sana. Dia tidak perlu dia lirik-lirik pengusaha supaya dipinjemin ojek. Kan begitu. Betul. Nah ini yang kemudian menjadi problem kita. Dan ini saya kira harus ada langkah drastis ya. Saya sih tadinya berharap Presiden Prabowo akan membawa perubahan gitu ya. Tapi ternyata masih terseok-seok juga. Mudah-mudahan ke depan ya. Kita berharap. Baik Pak Hairul, terima kasih banyak nih. Sama-sama. Kita udah dapat kuliah 1 semester nih. Kasus semester S2 ini gitu. Nih kameramen kita yang nggak tahu hukum jadi tahu gitu. Ya, terima kasih banyak. Nanti kita tentu ini bukan yang terakhir, kita akan banyak berdialog lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Hairul. Demikian dialog kita dengan Pak Hairul Huda ya seperti kita dapat kuliah 1 semester mahasiswa S2, banyak sekali informasi dan
pengetahuan hukum yang kita peroleh dari dialog ini, saya tidak akan menyimpulkan. Dan seperti biasa sebelum mengakhiri, kami mengingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Saya Wina Armada Soekardi, sampai jumpa pada episode yang akan datang.